Hai semua Passion Members, FLC Family dan seluruh saudara semua yang sedang beribadah online hari ini. Selamat datang di FLC Online Service. Hari ini kita merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya percaya bahwa kenaikan Tuhan Yesus memberikan sebuah pesan yang sangat luar biasa, di mana Tuhan akan memberikan kuasa buat setiap kehidupan kita, agar kita bisa menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke seluruh dunia. Yang artinya saya berdoa melalui ibadah hari ini, kehidupan saudara siap menjadi saksi yang sangat luar biasa dimanapun Tuhan tempatkan saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam saudara, bahkan melalui apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini. Kita bersyukur hari ini kondisi bangsa dan negara kita boleh dalam keadaan yang baik. Biarlah kita tetap melakukan protokol kesehatan, bahkan tetap melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan, agar yang namanya menjaga kesehatan itu menjadi prioritas utama juga dalam setiap kehidupan kita hari ini. Nah, saya ingatkan kembali buat saudara semuanya, untuk kita sama-sama boleh beribadah secara onsite di hari Minggu besok. Ajak keluarga, teman-teman semuanya. Kita beribadah hanya satu kali, yaitu ada di Soho Capital lantai 29 dan juga Karawaci Office Park pada pukul 10 pagi. Mari sama-sama saudara semuanya yang sudah divaksin, bahkan yang sudah dalam keadaan kondisi yang sehat, ayo waktunya kita untuk berkumpul bersama-sama untuk menerima kuasa itu, untuk kita bisa menjadi saksi yang sangat luar biasa dimanapun Tuhan mau pakai kehidupan kita hari ini. Jadi saya challenge saudara hari ini untuk hari Minggu besok sama-sama bersama dengan saudara dan keluarga semuanya untuk kita beribadah bersama-sama di on-site service. Saat ini mari siapkan hati, hidup, dan setiap hal yang terbaik dari kita untuk kita sama-sama memuji, menyembah nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk meninggikan, memuji, menyembah Dia. Mari sama-sama jemaat Tuhan saya ajak untuk memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Dengan bersungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekat, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Yes, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi
kasih, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami boleh ada masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah mati, Engkau bangkit, Engkau naik. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tidak ada satu pribadi pun Tuhan yang mau mati untuk kami, hanya Engkau Tuhan. Hari ini kami mau nyatakan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan kami mencintai Engkau Tuhan. Biarlah seluruh segenap hidup kami adalah rasa syukur dan persembahan hanya bagi nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan, Yesus, ku cinta Kau, Engkau ku tinggikan, Engkau ku agungkan selama-lamanya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi kita nyatakan saudara. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi saudara-saudara, kita naikkan pujian ini. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Yes Lord, ku agungkan, aku kan memuji-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Yes, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau yang layak Tuhan. Yes, terima pujian, sebab Kau layak, hanya Engkau Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Yes, terima pujian, sebab Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Terima pujian, sebab Kau yang layak Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi naikkan, sebab Kau layak. Dengan sungguh-sungguh saudara, sembah Tuhan. Nyatakan hanya Tuhanlah yang layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan selama-lamanya. Oh, terima pujian.
mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama menyembah Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu. Inilah saatnya kita menikmati hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Apapun permasalahan dalam hidup kita, mari saudara belajar percaya pada Tuhan. Naikkan syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Belajar naikkan syukur, itulah yang akan menguatkan, memulihkan, meneguhkan iman kita. Mari saudara-saudara, setiap kita yang mulai lemah imannya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Percaya pada Tuhan, sembah Dia, naikkan syukur. Yes. Ku sembah Engkau Tuhan, syukur ku naikkan kepadamu, sembah ku tinggikan Engkau, selama-lamanya hanya Engkau, tiada yang lain. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kami menerima kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan, kami mau nyatakan saat ini, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah seluruh hidup kami persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you Lord. Mari saudara-saudara. And I lift my voice. Naikkan suaramu, naikkan sembahmu. To worship you, oh my soul. Rejoice, take joy my King, take joy my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari jemaat Tuhan sekali lagi kita naikkan. I love you Lord. Nyatakan I love you Lord. And I lift my voice to worship you Lord. To worship you, oh my soul. Rejoice, take joy my King. Yes, hallelujah. In what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Halo Shalom semua, apa kabar? Senang boleh berjumpa dengan saudara lewat tayangan pada hari ini.
kita sedang merayakan momentum atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tahun 2022. Apa yang akan menjadi pesan Tuhan buat kita semua? Saya mengajak sama-sama kita untuk fokus belajar sesuatu pada hari ini, dan saya berdoa biarlah apa yang saya sampaikan boleh menolong kita untuk menumbuhkan iman rohani kita kepada Tuhan. Sebelum mulai, mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada saat ini kami kembali boleh diizinkan Tuhan boleh mendengarkan pesan renungan firman Tuhan. Itu sebabnya urapi hamba-Mu dan berkati kami semua yang mendengarkan. Biarlah firman itu boleh jatuh di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan hidup kami boleh menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu, penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari, saya akan mengawali dengan beberapa ayat di Kisah Para Rasul yang menggambarkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kisah Rasul 1 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ayat 9 berkata, "Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka." Saudara, ini kali kedua Yesus terpisah dari murid-muridnya. Peristiwa pertama ketika dia terpisah adalah ketika dia disalibkan, ya. Kedua, ketika dia terangkat ke surga. Di situ dikatakan dia terpisah lagi dengan murid-muridnya dan pengikutnya. Nah, yang menjadi pembeda adalah ketika dia terpisah dengan mereka dan dia disalibkan, di situ dikatakan murid-muridnya terkocar-kacir, tercerai-berai, melarikan diri dalam ketakutan. Bahkan kita tahu salah satu muridnya yang bernama Petrus bahkan harus mengkhianati, menyangkal dia bahwa nggak mengenal Yesus sebagai gurunya, saudara. Namun ketika Yesus terangkat ke surga, ada satu perbedaan yang sangat luar biasa. Murid-muridnya ketika dia terangkat ke surga, kalau sebelumnya kocar-kacir, terpecah belah, tercerai-berai, penuh ketakutan, ketika Yesus terangkat ke surga, ini perpisahan kedua yang membuat murid-muridnya justru makin solid. Mereka makin sering kumpul bersama untuk berdoa, dan bahkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk memberitakan Injil, saudara. Kenapa demikian? Nah, kita tahu bahwa setelah kebangkitan Yesus, ada satu periode sebelum dia naik ke surga, ada 40 hari di mana Yesus tidak langsung naik ke surga setelah dia bangkit. Tapi dia selalu berjumpa dengan murid-muridnya, saudara. Tinggal selama 40 hari untuk sengaja mendampingi, mengajar, dan menguatkan murid-muridnya. Di mana kita tahu selama 40 hari itu nggak ada gangguan dari ahli Taurat atau para kaum Farisi. Jadi benar-benar ada satu quality time di mana Yesus mengkhususkan diri bersama dengan murid-muridnya, ya. Dan ketika ia naik ke surga, dia melepaskan berkat kepada murid-muridnya. Sebenarnya, saudara, kenaikan Yesus ke surga atau momentum atau peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah momen di mana ada terjadi serah terima kepercayaan, ya, kepada murid-muridnya. Kepercayaan atau tanggung jawab yang diserah terimakan oleh Yesus. Dan hari ini murid-muridnya adalah kita semua, ya. So this is your turn. Inilah giliran saudara. Inilah giliran kita semua sebagai murid-muridnya, sebagai pengikutnya untuk meneruskan misi yang sudah dikerjakan oleh Yesus, mengawalinya lewat sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Namun dia bangkit dan pada akhirnya dia naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus telah melakukan part yang paling berat, saudara, dalam misinya. Dan saatnya kita meneruskan tanggung jawab atau kita harus serah terima kepercayaan Tuhan kepada kita untuk melakukan apa yang menjadi misi Tuhan sesungguhnya, yaitu untuk menyelamatkan semua umat manusia. Saudara, momen kenaikan Kristus adalah sebuah estafet tanggung jawab bagi kita semua, ya.
Bukan karena Tuhan nggak sanggup mengerjakan karyanya secara penuh, tapi saya yakin karena Tuhan sedang mengangkat derajat saudara dan saya. Karena saudara rindu melibatkan kita semua yang telah menerima karunia keselamatan dari Dia untuk terlibat dalam kegerakan yang sedang Tuhan buat. Bahkan di 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan, kita larkan sekerja Allah. Wah, luar biasa saudara ya. Jadi Tuhan ingin jadikan kita partner yang terbaik untuk menyelesaikan misi yang agung dari Tuhan, yaitu keselamatan seluruh umat manusia. Jadi tanggung jawab kita saat ini adalah sebagai saksi, the witness of God. Karena tadi kalau saudara ingat di Kisah Para Rasul dikatakan, kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi memang tugas tanggung jawab kita saat ini adalah sebagai saksi Kristus, the witness of God. Ya saudara. Nah, apa yang menjadi tugas kita sebagai saksi Kristus? Mari kita baca di Markus 16 ayat 15 sampai 19. Firman Tuhan berkata begini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat 19 berkata, sesudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, maka sekali lagi, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah salah satu pesan yang disampaikan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Jadi tugas kita sebagai saksi adalah memberitakan Injil. Ya. Share the gospel, spread the gospel. Bagikan Injil, sebarkan Injil. Ini adalah sebuah tugas yang bagi kebanyakan orang mungkin hari-hari ini seolah-olah telah menjadi kalimat yang sangat usang dan kuno, saudara. Padahal inilah inti dari kekristenan. Gospel itu kan artinya kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Dan kabar baik ini tentunya harus disampaikan ke semua orang, saudara. Dan itulah menjadi tugas kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Karena Roma 10 ayat 13 dan 14 berkata begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi Roma ini menggambarkan satu urut-urutan ya. Bagaimana mungkin orang memperoleh keselamatan jika orang tidak pernah mendengarkan tentang Yesus? Dan bagaimana orang mau mendengarkan Yesus kalau nggak ada orang yang bersedia membagikan cerita tentang Yesus, tentang Injil? Nah saudara, mungkin sekali lagi saya katakan, bagi banyak orang bicara penginjilan kayak udah usang, udah kuno istilah seperti itu. Tapi saudara, itulah inti dari kekristenan. Nah saya kira pada hari-hari ini mungkin juga kita perlu beradaptasi bagaimana cara kita menginjil, atau cara kita memberitakan Injil, atau membagikan kabar baik itu. Paling tidak ada dua cara efektif bagi saudara dan saya yang saya ingin bagikan bagaimana cara kita untuk memberitakan Injil. Yang pertama adalah lewat kesaksian, testimoni, ya. Karena sulit bagi kita untuk memberitakan Injil jika kita nggak punya cerita. Benar nggak saudara? Yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Tentunya bicara tentang cerita yang kita alami ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, atau cerita bagaimana kita memperoleh pertolongan dari Tuhan dan lain sebagainya. Dan bagaimana mungkin kita punya cerita yang dapat dibagikan jika kita nggak pernah punya pengalaman dengan Tuhan, jika kita nggak pernah punya peristiwa yang membuat kita menyadari bahwa well, this is God's help, ini pertolongan Tuhan, ya. Nah saudara,
Ayub 42 ayat 5, kita tahu tokoh yang bernama Ayub ya. As we know, Ayub adalah contoh pribadi yang mengalami tragedi terbesar dalam hidup seorang manusia. Benar nggak saudara? Ya, saya nggak perlu jabarkan lagi. Saudara sering mendengar bagaimana dia kehilangan semua anaknya, dia kehilangan semua hartanya, dia dipermalukan istrinya, dipermalukan teman-temannya, dia mengalami sakit yang sakit yang siapapun nggak mau mengalami sakit seperti itu, borok nanah di mana-mana. Tragedi terbesar dalam hidup seorang manusia menurut saya. Namun dalam kerendahan hatinya, dengan segala penderitaan yang dia lalui, justru dia dapat melihat Tuhan. Kenapa saya berkata begini? Kalau kita lihat di Ayub 42 ayat 5, dikatakan begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang, katanya. Sekarang itu artinya setelah dia melalui berbagai pergumulan hidup yang luar biasa. Setelah dia melalui berbagai tragedi penderitaan, dia berkata, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tadinya aku cuma dengar cerita tentang engkau. Ayub itu dengar cerita tentang Tuhan aja dia bisa menjadi pribadi yang sangat taat dan setia. Tapi ada momentum di mana Tuhan memang seolah mengizinkan Ayub mengalami tragedi yang luar biasa. Justru di tragedi itu Ayub merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Ayub berkata dia dapat melihat siapa Tuhan dan bagaimana baiknya Tuhan. Nah saudara, sebagai manusia kan kita tuh cenderung kesel, cenderung marah, kecewa jika kita dihadapkan dengan pergumulan tertentu. Ya, maunya sih lancar-lancar aja hidupnya, benar nggak saudara? Maunya udahlah nggak ada sakit penyakit, nggak ada kesulitan keuangan, nggak ada orang-orang yang rese di sekitar kita dan lain-lain. Tapi faktanya saudara, ternyata Tuhan justru seringkali bekerja ya di tengah atau menyatakan kuasanya di tengah-tengah tantangan yang sedang kita hadapi. Itulah faktanya saudara. So kita bisa berbagi Injil, membagikan atau memberitakan Injil lewat testimoni kita. Tapi testimoni itu lahirkan dari ada tantangan yang kita hadapi. Ya. So trust the process, embrace it. Percaya proses yang Tuhan izinkan terjadi dan rangkul proses itu. Maka kita akan punya cerita yang kita bisa bagikan untuk menguatkan orang lain. Bukan cerita orang lain loh, cerita kita sendiri. Mungkin ada saudara yang pernah mengalami pergumulan tertentu. Namanya pergumulan tidak ada yang menyenangkan, bukan? Tapi setelah kita melalui itu, kita akan dipertemukan seolah-olah dengan orang yang punya pergumulan yang sama. Dan ketika kita bercerita, mereka dikuatkan, dihiburkan. Dan mereka mungkin akan berpikir, ternyata aku nggak seorang diri. Disitulah Injil kita beritakan. Disitulah kebaikan Tuhan kita ceritakan. Saudara, mujizat sesungguhnya bukan ketika saudara ingin sesuatu dan saudara mendapatkan. Saudara ingin kesembuhan dan saudara sembuh, puji Tuhan. Saudara ingin memiliki rumah dan saudara tiba-tiba dalam momen tertentu saudara setelah berproses, rumah itu saudara dapatkan. Saudara menginginkan keturunan, mungkin dalam penantian 10-15 tahun, lalu kemudian istri saudara hamil, lalu saudara memiliki bayi, saudara punya anak. Puji Tuhan. Tapi bagi saya mujizat bukan ketika kita memperoleh apa yang kita inginkan. Mujizat sesungguhnya adalah ketika kita mampu melewati semua proses penantian kita terhadap jawaban Tuhan atas doa kita. Karena yang paling sulit prosesnya kan saudara. Karena saya bayangkan begini, kalau saya merindukan punya rumah nih, saya berdoa dan bagi saya ketika saya punya rumah itu mujizat yang luar biasa. Nah seketika saya memiliki rumah, paling kepuasan saya terhadap kepemilikan rumah itu hanya bertahan beberapa bulan. Setelah itu saya akan punya target yang baru. Tapi yang luar biasa adalah ketika dalam proses saya menantikan rumah, menantikan keturunan, menantikan jawaban Tuhan atas kesulitan keuangan saya. Ketika berproses itu kan gak mudah saudara. Penuh tantangan. Kadang-kadang rasa-rasanya mau menyerah aja saudara. Tapi selama kita tetap ada di dalam Tuhan seperti Ayub.
Ketika Ayub mengalami tragedi penderitaan yang luar biasa, Ayub bertahan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ayub bahkan berkata, jika Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, enggak apa-apa. Saya tetap percaya sama Tuhan. Nah, saudara, itulah yang saya namakan mujizat. Kekuatan, motivasi kita, komitmen kita, tema kita bulan ini, untuk bertahan bersama dengan Tuhan ketika ada kesulitan datang, itulah yang merupakan mujizat terbesar. Karena nggak semua orang kuat dan tahan, saudara. Nggak semua orang mampu berkomitmen dalam menghadapi kesulitan. Itulah mujizat terbesar. Nah, kalau kita diizinkan Tuhan, rangkul prosesnya. Percayalah bahwa apapun yang kita rindukan, kita doakan, akan dijawab Tuhan indah pada waktunya. Sehingga kita akan punya cerita yang luar biasa, saudara. Saudara punya cerita kesaksian yang saudara bisa bagikan sama orang. Dan akan banyak orang dikuatkan lewat cerita saudara. Jadi beritakanlah Injil lewat kesaksian kita. Amin ya saudara. Yang kedua, cara menginjil yang efektif yang kedua, yang mungkin kita bisa lakukan pada hari ini adalah miliki gaya hidup yang benar. Saudara, tentu lebih mudah bagi orang lain untuk percaya dan mengikuti apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar, kan? Contohnya kita terhadap anak-anak kita. Saya pun punya anak, dikaruniakan 3 orang anak. Dan kadang-kadang orang tua kalau ngomong sama anak sampai istilahnya mulut berbusa, sampai urat leher tegang. Anak itu masih tetap melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau kita memberikan dia contoh keteladanan, yang kita displaykan kehidupan kita adalah hal-hal yang baik, somehow anak-anak itu lebih mudah untuk meniru kita gitu. Jadi memang penting punya gaya hidup yang benar, karena sekali lagi orang lebih suka mencontoh apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar, sehebat apapun nasihatnya, saudara. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 berkata begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi dari ayat ini, jika kita adalah surat, maka saudara kita jadilah surat yang mudah untuk dibaca. Artinya kalau hidup kita ribet, kita akan sulit menginjili orang lain. Kita akan sulit menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau hidup kita ribet, nggak ada orang yang mau dekat-dekat dengan kita. Boro-boro lagi dia mau mendengarkan nasihat firman dari kita, saudara. Jadilah pribadi yang menarik. Jadilah pribadi yang disukai banyak orang. Dan jadilah pribadi yang mudah diterima. Miliki gaya hidup yang baik. Sebab lewat gaya hidup kita, orang dapat lebih menerima kita. Dan kalau orang bisa menerima kita, mudah bagi kita untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada mereka. Lewat gaya hidup yang lahir dari pertobatan, jadilah pribadi yang buahnya, saudara, dapat dirasakan oleh orang lain. Buah yang manis. Bukankah firman Tuhan meminta kita untuk menjadi pribadi yang menghasilkan buah? Di Galatia 5, kata buah roh itu ditulis dengan kata karpos, yang memiliki arti satu buah dengan 9 cita rasa atau 9 sifat. Jadi buahnya satu sebenarnya, tapi memiliki banyak rasa. Bukan 9 buah ya, saudara. Jadi milikilah sifat-sifat seperti yang ada di Galatia 5 atau yang digambarkan oleh Alkitab di Galatia 5. Maka saudara akan menjadi pemberita Injil yang efektif. Kenapa? Orang dapat merasakan buah saudara. Orang dapat merasakan kelemah lembutan saudara, kesetiaan saudara, kesabaran saudara, ya kan? Penguasaan diri dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, bagaimana kita dapat memberitakan Injil? Lakukan pemuridan, discipleship. Salah satu amanat Tuhan sebelum dia terangkat ke sorga adalah
sebuah pesan agar saudara dan saya mau memuridkan orang lain. Dan ini amanat yang gak bisa kita abaikan, saudara. Kalau kita lihat di Matius 28 ayat 19 dan 20, firman Tuhan berkata begini, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mungkin sebagian dari saudara akan bertanya, bagaimana aku harus memuridkan? Aku nggak pandai, aku nggak pintar berkata-kata, aku nggak bisa, atau aku nggak punya karunia seperti seorang guru. Aku nggak banyak tahu tentang Alkitab, gimana caranya memuridkan? Nah saudara, kata ajarlah di ayat 20 tadi sebenarnya bukan tentang kemampuan saudara mengajar, tapi kemampuan saudara untuk mencontohkan. Tadi, memberi teladan. Ajarlah orang lain dengan apa? Keteladanan. Mungkin kita nggak pintar ngomong, saudara. Mungkin saudara ibu rumah tangga yang cuma pintar masak, nggak pintar ngomong. Ya kalau mau yang lain pintar, tapi kalau untuk ngomong firman nggak pintar. Tapi sebagai ibu rumah tangga Anda bisa memberikan sebuah keteladanan bahwa Anda seorang yang sabar, Anda yang murah hati, Anda penyayang, Anda mampu menguasai diri, maka Anda sedang bercerita tentang kebaikan Tuhan di situ. Anda sedang memuridkan orang lain saat itu, saudara. Ya, jadi kata ajarlah ini bukan tentang kemampuan mengajar, tapi mencontohkan. Ajarlah juga ini pengertiannya bukan berarti kita transfer pengetahuan, knowledge, tapi transfer keteladanan hidup. Ya kan? Bukan soal bagaimana kita jago cerita tentang Alkitab, ya perlu kita belajar Alkitab tentunya, perlu kita memahami kebenaran firman Tuhan, tapi bagaimana caranya kita transfer keteladanan hidup yang baik, gaya hidup yang baik, saudara. Galatia 6 ayat 1 dan 2 berkata begini, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani," garis bawah ini, "kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Jadi kapan kita bisa memuridkan? Ketika kita bisa memimpin orang secara rohani. Artinya apa? Biarlah hidup kita juga terus mengalami pertumbuhan dan dewasa secara rohani. Ya. Bagaimana bisa bertumbuh secara rohani? Jangan menghindari pertemuan ibadah, jangan menghindari persekutuan dengan Tuhan. Selalu mau bersekutu dengan komunitas-komunitas yang cinta Tuhan lewat komunitas kecil misalnya, komsel, dan selalu mau bersekutu lewat firman dan doa dan penyembahan. Ya saudara. Nah saudara, saya percaya bahwa Tuhan gak sembarangan menitipkan tanggung jawab kepada saudara dan saya untuk menjadi saksi. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita sudah siap. Karena bukan saja kita telah dibebaskan dari kutuk dosa, tapi bukankah tadi dikatakan kita dilengkapi dengan kuasa. Amin saudara. Jadi dengan menjadi saksi Tuhan, ini yang menarik. Maka kita sedang dilibatkan Tuhan dalam sebuah kegerakan di mana Tuhan sendiri ada di dalam kegerakan tersebut. Tahukah saudara, ketika Yesus naik ke surga ada dua kegerakan yang sedang terjadi secara paralel, artinya secara bersama-sama. Kegerakan yang pertama adalah kegerakan yang terjadi di sorga. Kegerakan yang kedua adalah kegerakan yang terjadi di bumi, di mana saudara dan saya terlibat dalam kegerakan itu sebagai saksi. Ya, dalam sebuah percakapan dengan murid-muridnya di Yohanes 16 ayat 7, Yesus berkata begini, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Wah, dan benar aja saudara, ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan sehingga menjadi kegerakan yang luar biasa. Disitulah kabar Injil keselamatan secara masif disebarkan saudara. Bahkan Petrus bicara di depan ribuan orang menjadi percaya, mujizat terjadi, pertobatan jiwa-jiwa terjadi. Bukan Yesus lagi yang melakukan, tapi murid-muridnya
pengikut-pengikutnya. Saya dan saudara semuanya. Saudara, kehadiran Roh Kudus memberikan kita kuasa dan keberanian. Itulah kegerakan yang terjadi di bumi ini. Dan kita terlibat di dalamnya sebagai saksi, bukan? Lalu kegerakan yang terjadi kedua adalah di sorga. Apa yang terjadi di sorga? Ini mungkin menarik perhatian saudara. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Sebab aku pergi ke situ, kata Yesus, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan saudara, jadi ada kegerakan di sorga. Karena ketika Yesus naik ke sorga, Yesus bukan hanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi Yesus berjanji dia sedang menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Luar biasa bukan? Sementara itu kita dititipkan tanggung jawab sebagai saksi bagi banyak orang, agar semakin banyak orang mengenal Kristus dan boleh menempati tempat yang sedang disiapkan oleh Tuhan Yesus di sorga. Nah, sambil menjadi saksi, ini pesan saya. Ayo menangkan jiwa, tapi juga sambil menjaga jiwa kita. Jangan sampai kita menangkan jiwa, kitanya terhilang. Karena firman Tuhan sudah ingatkan kita. 1 Korintus 9 ayat 27 berkata begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya saudara, jadi perlu melatih diri kita. Kita boleh memberitakan Injil dan itu harus. Itu tanggung jawab kita sebagai saksi. Tapi kita perlu menjaga dan melatih diri kita supaya jangan kita ditolak Tuhan. Markus 10 ayat 31 berkata begini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tentunya jangan sampai kita yang menggenapi ayat tersebut ya. Kita udah semangat di awal, udah mengalami pertobatan, bahkan udah melayani, pada akhirnya kita yang ditolak Tuhan. Kita nggak mau jadi seperti itu. Kita jangan jadi seperti 5 wanita yang bodoh. Kita harus menjadi 5 wanita yang bijak, yang penuh persiapan, sehingga pada harinya nanti kita diterima oleh Tuhan. Saya akan tutup renungan ini dengan kalimat terakhir di kitab Matius 28 ayat 20. Ini kalimat yang memberikan saya ketenangan dan jaminan. Dan saya percaya ini juga sama berlaku buat kita semua. Matius 28:20, kalimat terakhir berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, gak ada yang lebih menenteramkan hati selain jaminan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ternyata ketika Yesus naik ke sorga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri, tapi dia mengutus Roh Kudus untuk tercurah dalam kehidupan kita, sehingga dia tetap Immanuel, beserta dengan kita kapanpun, dimanapun kita berada. Dan selama ada Tuhan, apapun persoalan boleh terjadi, karena kita tahu di dalam Tuhan selalu ada pertolongan dan jawaban. Amin saudara. Nah, lewat renungan ini pesan terakhir saya. This is your turn. Be a witness of God and be a part of God's movement, saudara. Inilah giliran saudara dan saya. Jadilah saksi Tuhan dan jadilah bagian dari kegerakan Tuhan di muka bumi ini. Saya percaya lewat peristiwa kenaikan Kristus, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah saksinya Tuhan. Itu sebabnya jaga hidup saudara, biarlah hidup saudara tetap sehat di dalam Tuhan. Sehat jasmani boleh, sehat rohani juga harus saudara ya, supaya kita dapat menjadi pribadi yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh mendengarkan pesan firman Tuhan. Kami diingatkan lagi bahwa kami adalah saksi-Mu Tuhan, di mana kami harus menjadi bagian dari kegerakan Tuhan yang terus mengabarkan Injil keselamatan bagi seluruh makhluk di dunia ini. Hamba berdoa, siapapun kami yang menyaksikan tayangan ini, kami kembali boleh diingatkan dan kami boleh menjaga hidup kami dengan baik,
supaya dimanapun kami berada, nama Tuhan dikenal, dimanapun kami berada, nama Tuhan dimuliakan, dan semakin banyak orang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan ini. Berkati kami semua yang sedang menyaksikan. Apapun mungkin pergumulan yang sedang kami hadapi, hamba berdoa tempat ini, jawaban pertolongan Tuhan pasti tersedia indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Sekarang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Jika saudara tidak keberatan, angkat kedua tangan saudara untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menuntun, memimpin, menolong, menghibur saudara, dan kita semua mulai detik saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat, mari dengan penuh sukacita, sama-sama dengan keras kita katakan, amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you all. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh, oh, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian.